Bayangkan, seorang wanita berpakaian lusuh, berjalan pelan menentang terik matahari. Ia menggendong bayi mungil yang matanya hampir terpejam karena lapar. Debu-debu jalanan menempel di wajahnya yang penuh peluh. Tapi langkahnya tak goyah. Ia terus berjalan menuju gedung megah yang dipenuhi orang-orang berseragam rapi. Bank terbesar di kota itu. Tak ada yang tahu niat wanita itu. Tapi saat ia masuk, semua mata menatap, bukan dengan kasih, tapi dengan tatapan jijik dan hina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar setia channel Rizka Story, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa untuk bersholawat kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Semoga kita tergolong umatnya yang mendapat syafaat di hari akhir. Kisah hari ini bisa jadi mencerminkan realita yang sering kita lupakan. Pernahkah kita melihat orang lusuh dan langsung menghakimi? Pernahkah kita merasa lebih tinggi hanya karena pakaian atau harta? Kisah ini penting untuk didengar, karena di balik kulit yang kotor dan kain yang robek, bisa jadi ada hati yang mulia, atau bahkan takdir yang menanti untuk mengguncang dunia. Siang itu, matahari menyengat jalan raya. Asap kendaraan berdesak-desakan dengan suara klakson yang membisingkan telinga. Di antara semua itu, berjalanlah seorang wanita. Tubuhnya kurus. Pakaian yang ia kenakan berwarna coklat kehitaman. Entah warna aslinya apa. Kainnya robek di bagian lengan dan bawah lutut. Di pelukannya, seorang bayi kecil terbaring diam. Hanya sesekali merengek kecil karena haus. Wanita itu melangkah perlahan ke arah bangunan tinggi berkaca biru. Di atas pintu gerbang besar tertulis, Bank Mandasari Raya. Bank itu dikenal sebagai bank para pengusaha. Tempat para pemilik tambang dan pabrik menabung, menarik, dan memindahkan dana besar. Pegawainya semua memakai jas rapi, sepatu mengilap, dan bicara dengan intonasi terlatih. Wanita itu masuk ke dalam. Pegawai resepsionis yang melihatnya langsung mengangkat alis. Salah satu satpam berdiri dan mendekat. "Permisi, Bu. Anda butuh bantuan?" tanyanya. Tapi nada suaranya bukan tulus, melainkan mencurigai. "Saya mau setor uang," jawab wanita itu lirih. Pegawai yang duduk di belakang meja teller ikut mendongak. Beberapa langsung tersenyum miring. Salah satu dari mereka berbisik pada rekannya. "Itu, gembel bawa bayi. Katanya mau setor uang." Seketika, tawa kecil terdengar dari beberapa sudut. Bahkan seorang teller wanita dengan rambut terikat rapi menatap tajam. "Maaf Bu, ini bukan tempat untuk minta sumbangan," katanya tajam. Wanita itu tetap berdiri. Bayi dalam gendongannya menangis pelan, seperti ikut merasakan hinaan yang dilemparkan ibunya. Beberapa pengunjung ban mulai menoleh. Seorang ibu-ibu sosialita mengipas-ngipas wajahnya dengan brosur sambil berujar, "Aduh ya Allah, kok bisa masuk gembel ke bank sebesar ini? Keamanan di mana sih?" Tak lama kemudian, dari ruang kaca di lantai atas, seorang gadis muda turun. Wajahnya cantik, kulitnya putih bersih, dan pakaiannya elegan. Dialah Tiara, anak satu-satunya dari pemilik Bank Mandasari Raya. Dia melihat kerumunan kecil di depan teller, lalu menghampiri dengan langkah penuh percaya diri. Pegawai membuka jalan saat dia lewat. "Ada apa ini?" tanyanya dingin. "Gembel ini katanya mau setor uang," jawab teller yang tadi menegur. Tiara menatap wanita itu dari ujung kaki hingga kepala. Ia menyeringai sinis. "Wah, keren ya. Sekarang gembel juga bisa jadi nasabah utama? Atau mau narik 2.000 buat beli nasi kucing?" sindirnya sambil tertawa. Tawa itu menular. Pegawai lain ikut menertawakan. Satpam pun menunduk sambil menahan senyum. Wanita itu masih berdiri. Matanya tak berkedip menatap Tiara. Kemudian, ia membuka tas plastik kumal dari bahunya. Dari dalamnya, ia keluarkan sesuatu yang membuat semua orang perlahan menghentikan tawanya. Kantong kresek lusuh itu berisi bundelan uang tunai. 100 ribuan. Tak terhitung jumlahnya. Beberapa bundel bahkan dibungkus kertas khusus bank yang masih tersegel. Pegawai teller menegang. Satpam melongo. Tiara yang semula tertawa lepas, kini menatap tak percaya. Wanita itu melangkah pelan,
meletakkan uang itu di atas meja teller, dan dengan suara datar ia berkata, "Saya bukan datang untuk setor recehan. Saya datang untuk membeli bank ini." Suasana langsung berubah sunyi. Tak ada tawa. Tak ada komentar. Semua hanya bisa menatap bundel uang yang baru saja diletakkan oleh wanita gembel itu. Tiara melangkah mundur tanpa sadar. Matanya memandangi wanita itu seolah baru melihat hantu. Salah satu pegawai teller bergumam pelan. "Siapa sebenarnya dia?" Wanita itu tidak menjawab. Dia hanya menunduk, mencium kening bayinya yang masih diam dalam pelukan, lalu duduk di kursi ruang tunggu sambil menatap layar antrean. Bank Mandasari Raya masih diliputi keheningan yang tak biasa. Para pegawai yang sebelumnya tertawa kini hanya bisa menatap satu sama lain dengan wajah bingung. Ruangan yang biasanya riuh dengan suara nasabah kini hanya berisi detak jarum jam dan suara napas yang tertahan. Wanita itu, yang sebelumnya dianggap sebagai gembel hina, kini duduk di ruang tunggu nasabah, seolah tak terjadi apa-apa. Ia mengelus kepala bayinya yang kini tertidur di pelukannya, lalu menatap layar antrean yang menunjukkan nomor urut berikutnya. Petugas teller saling mendorong untuk maju. Tak satu pun dari mereka berani menegur atau melayani wanita itu. Bahkan satpam yang tadi membentak pun kini berdiri kaku, tak tahu harus berbuat apa. Tiara, anak pemilik bank, berdiri terpaku di sudut ruangan. Matanya tak lepas dari tumpukan uang di atas meja. Rasa malu, kaget, dan penasaran bercampur menjadi satu di dadanya. Ia menarik napas, lalu melangkah pelan mendekati wanita itu. Maaf, saya tadi terlalu keras. Maksud saya hanya bercanda," ucapnya canggung. Wanita itu menoleh pelan, menatap Tiara dengan tatapan yang dingin tapi tenang. "Saya tidak datang untuk dihibur, jadi tidak perlu bercanda," jawabnya singkat. Tiara tersentak. Pegawai di belakangnya menunduk dalam-dalam. Teller yang tadi menghina, perlahan-lahan mundur ke belakang layar komputer, bersembunyi dari pandangan. Tiba-tiba, dari arah dalam bank, seorang pria parubaya berpakaian rapi keluar. Wajahnya serius dan penuh wibawa. Dialah Pak Darmin, Direktur Utama Bank sekaligus ayah Tiara. "Ada apa ini?" tanyanya tegas sambil menatap kerumunan yang mengelilingi seorang wanita di kursi tunggu. Tiara cepat-cepat mendekat ke ayahnya. "Ayah, itu, ada ibu-ibu masuk bawa uang banyak. Katanya mau beli bank ini." Pak Darmin mengerutkan kening. Ia berjalan mendekati wanita itu dengan langkah pelan. Saat pandangannya bertemu dengan wajah wanita yang duduk itu, langkahnya terhenti. Wajahnya pucat, matanya membesar. Ia tampak sangat mengenal wanita itu. "Bu Astuti," gumam Pak Darmin. Semua orang terdiam. Nama itu asing di telinga pegawai. Tapi bagi Pak Darmin, nama itu menyimpan sejarah. Wanita itu mengangguk pelan. "Sudah lama." "Ya, Pak Darmin. Ternyata Bapak masih ingat wajah saya." Tiara menatap ayahnya. "Ayah, siapa dia?" Pak Darmin perlahan menoleh ke putrinya, lalu berkata dengan suara lirih, "Dia, istri dari almarhum Hendra Wijaya, mantan pemilik saham terbesar bank ini, sebelum semua miliknya diambil paksa karena fitnah." Pegawai saling menatap. Tiara terpaku. Wanita itu berdiri pelan sambil membetulkan letak bayinya dalam gendongan. "Hendra suami saya. Ia difitnah menggelapkan dana oleh rekan bisnisnya. Dan bank ini termasuk yang membekukan seluruh asetnya. Saya dan bayi ini harus tidur di emperan selama bertahun-tahun. Tak ada yang percaya pada kami. Tak ada yang peduli." Teller yang tadi menghina nyaris pingsan. "Selama 7 tahun saya mengumpulkan uang dari hasil berdagang keliling, bekerja di pabrik luar negeri, dan dibantu orang-orang yang dulu setia kepada suami saya. Hari ini, saya kembali, bukan untuk menagih, bukan untuk balas dendam." Ia menatap seluruh ruangan. Suara tangis pelan terdengar dari beberapa pegawai wanita. "Tetapi untuk membeli kembali hak suami saya. Saya punya cukup uang dan surat kuasa dari pewaris sah. Saya ingin membeli saham mayoritas bank ini, termasuk kepemilikan gedung, layanan, dan seluruh pengurusnya." Pak Darmin tertunduk. Saya tak tahu."
Saya pikir, semua itu sudah berlalu. Wanita itu tersenyum tipis. Bagi saya, luka tak pernah benar-benar berlalu. Tapi saya ingin menyembuhkannya, dengan cara yang baik. Tiara tak kuasa menahan air matanya. Ia bersimpuh di hadapan wanita itu. Saya mohon maaf. Saya sungguh tidak tahu. Wanita itu memandangi Tiara dengan lembut. Anak muda, jangan pernah menilai orang dari pakaian dan tampilan. Karena kemuliaan sejati, tak selalu datang dengan jas mahal atau parfum mahal. Suasana bank berubah sunyi. Beberapa nasabah yang menyaksikan sejak awal kini berdiri. Ada yang meneteskan air mata. Wanita itu menoleh ke teller. Sekarang, bisakah saya dilayani sebagai nasabah? Atau saya perlu bawa pengacara dan investor saya sekalian ke sini? Seketika teller bangkit, berdiri kaku. Maaf Bu, tentu, saya siapkan ruangan VIP-nya. Wanita itu hanya tersenyum, lalu menggendong bayinya menuju ruangan khusus. Hari itu, bukan hanya transaksi besar yang terjadi, tapi pelajaran besar untuk semua yang menyaksikan. Ruangan VIP Ban Mandasari Raya kini menjadi saksi bisu dari kebangkitan seorang wanita yang selama ini disangka tak berharga. Dinding yang biasa menjadi tempat rapat para pengusaha dan investor kelas atas, kini dipenuhi rasa malu dan hormat. Bu Astuti duduk di kursi kulit hitam di ujung meja panjang. Bayi mungilnya masih terlelap dalam gendongan, seolah tak terganggu dengan hiruk-pikuk yang terjadi sebelumnya. Di hadapannya, berdiri para petinggi bank, termasuk Pak Darmin, direktur utama sekaligus orang yang dulu pernah mengiyakan pembekuan aset milik suaminya. Tiara duduk di samping ayahnya. Wajahnya masih menunduk sejak tadi. Pak Darmin membuka suara pelan. Bu Astuti, saya ingin mengerti. Setelah semua ini, kenapa Ibu tidak pernah muncul sebelumnya? Bu Astuti tersenyum hambar, lalu mulai bercerita. 7 tahun lalu, suami saya, Hendra Wijaya, dituduh menggelapkan dana investor. Padahal ia hanya korban dari manipulasi laporan yang dilakukan oleh mitranya sendiri. Sayangnya, sebelum kebenaran itu terungkap, suami saya sudah lebih dulu meninggal karena serangan jantung. Ia berhenti sejenak, matanya mulai berkaca-kaca. Lalu melanjutkan. Saat itu, semua aset kami dibekukan. Rumah disita. Tabungan diblokir. Mobil ditarik leasing. Bahkan orang-orang yang dulu menyebut dirinya sahabat, satu persatu menghilang. Saya sedang mengandung 6 bulan saat itu. Pak Darmin menunduk dalam-dalam. Ia tak menyangka bahwa keputusan cepatnya di masa lalu telah membunuh perlahan kehidupan seseorang. Saya tinggal di rumah kontrakan sempit, lalu berpindah ke kos murahan. Sampai akhirnya saya benar-benar tak sanggup bayar. Saya melahirkan di sebuah pos ronda, dibantu oleh ibu-ibu pemulung di pinggir rel kereta. Bayi ini lahir dalam dunia yang bahkan tak punya kasur untuk tidur. Tiara menutup mulutnya. Beberapa pegawai wanita yang ikut mendengar dari balik pintu mulai terisak diam-diam. Saya bekerja sebagai pemulung, lalu menjual gorengan di trotoar. Saat bayi ini berumur setahun, saya berangkat ke luar negeri sebagai tenaga kerja di pabrik kecil di Qatar. Saya hanya ingin satu hal, mengumpulkan uang dan membersihkan nama suami saya. Bu Astuti mengeluarkan sebuah map dari tas plastik usang yang ia bawa. Di dalamnya ada surat pernyataan, bukti pembelian saham dari pemilik lama, dokumen pengacara, dan bukti transaksi dari bank syariah luar negeri. Semua yang saya lakukan hanya untuk hari ini. Untuk datang kembali, bukan sebagai peminta-minta, tapi sebagai pemilik yang sah. Pak Darmin menerima map itu dengan tangan gemetar. Ia membuka lembar demi lembar. Semua dokumen tampak resmi dan lengkap. Ini bukan hanya cukup, ini lebih dari cukup, gumamnya. Tiara menatap ibunya. Bu, boleh saya tahu, kenapa ibu tidak membawa pengacara besar atau langsung menuntut kami? Bu Astuti menatapnya lembut. Karena saya tidak mau membalas hinaan dengan kemarahan. Saya hanya ingin semua tahu bahwa orang yang kalian injak hari ini bisa saja menjadi orang yang kalian hormati besok. Tiara menunduk.
Ia menangis tanpa suara. Hari itu, seluruh bank seolah terbalik. Satpam yang dulu membentak, kini berdiri menjaga pintu ruangan VIP. Teller yang menghina, diminta cuti dan menunggu keputusan pemilik baru. Semua nasabah di lantai bawah mulai membicarakan kejadian luar biasa ini. Beberapa bahkan melihat langsung dari tangga, tapi tak berani mendekat. Di dalam ruangan, Bu Astuti membuka baju hangat bayi mungilnya. Ia tersenyum kecil saat melihat tubuh kecil itu bergerak-gerak. Anakku, hari ini kita tidak menang karena uang, tapi karena kesabaran. Dan hari ini adalah hari pertama dari takdir yang baru. Pak Darmin menatapnya dengan mata berkaca. Saya bersalah. Saya bertanggung jawab atas keputusan masa lalu. Bu Astuti menggeleng pelan. Saya tidak datang untuk menuntut balas. Tapi saya akan mengambil alih dengan cara yang benar. Namun perjalanan Bu Astuti belum selesai. Karena setelah membeli saham mayoritas bank, ada rencana besar yang telah ia siapkan. Sebuah rencana yang akan mengguncang dunia perbankan lokal dan mengubah nasib ribuan orang kecil yang dulu pernah tertolak seperti dirinya. Dan bayi yang ia gendong, bukan sembarang bayi. Suasana kantor pusat Bank Mandasari Raya berubah drastis sejak kedatangan Bu Astuti. Tak lagi terdengar suara tawa tinggi yang menyindir. Tak ada lagi sikap acuh tak acuh dari para pegawai. Semuanya kini lebih hati-hati, lebih tenang, dan lebih menghormati. Di ruang direksi, Pak Darmin dan beberapa pemegang saham minoritas kini duduk di sisi kanan meja rapat. Di sisi kiri, duduklah Bu Astuti, wanita sederhana yang kini memegang mayoritas kepemilikan saham. Bayi mungilnya digendong oleh seorang asisten baru yang ia percaya, sambil ditidurkan dengan lembut di ruang sebelah. Suasana tegang. Banyak yang bertanya-tanya, apa sebenarnya yang akan dilakukan oleh Bu Astuti? Akankah ia melakukan pembersihan besar-besaran? Menutup cabang? Mengganti seluruh jajaran pimpinan? Namun semua itu segera terjawab ketika ia mulai berbicara. Saya datang bukan hanya untuk mengambil kembali hak suami saya, ucapnya tenang, tapi juga untuk menyempurnakan niat beliau yang dulu terhalang oleh fitnah dan kekuasaan. Para petinggi bank saling menatap. Tak ada yang berani memotong. Sebelum suami saya wafat, ia ingin membuat satu sistem keuangan yang berpihak pada rakyat kecil. Ia menyebutnya Unit Rakyat Mandasari. Sebuah sistem simpan pinjam yang tidak menyulitkan, tanpa bunga, tanpa jaminan, dan berlandaskan pada kejujuran. Tiara membuka catatan lamanya, mencoba mencari tahu apakah benar hal itu pernah dirancang. Ia terkejut saat melihat ada folder lama dengan nama proyek yang sama. Folder itu dulu ditolak dalam rapat karena dianggap terlalu idealis dan tidak menguntungkan. Saya akan hidupkan kembali proyek itu, lanjut Bu Astuti. Cabang bank ini akan saya ubah sebagian menjadi pusat pelayanan masyarakat. Kami akan mendatangi pasar, kampung, desa, dan pelosok. Kami akan mendengar kebutuhan mereka. Mereka tak perlu jas mahal atau slip gaji untuk mendapatkan kepercayaan kami. Salah satu anggota Dewan Komisaris menyela pelan. Bu Astuti, dengan segala hormat, ide itu sangat baik. Tapi, bagaimana dengan profit? Bank ini punya target, punya pemegang saham lain yang menunggu dividen. Bu Astuti mengangguk. Ia sudah siap dengan pertanyaan itu. Bank ini tetap akan berjalan seperti biasa untuk klien besar. Tetapi ada bagian yang saya pegang langsung, bagian yang tidak tunduk pada target laba, tapi pada misi sosial. Dan untuk itu, saya tidak butuh persetujuan siapapun. Pak Darmin menarik napas panjang. Apa maksud Ibu? Bu Astuti membuka map besar berisi dokumen terbaru. Mulai hari ini, saya transfer seluruh saham milik saya ke dalam satu yayasan bernama Yayasan Mandasari Rakyat Kecil. Yayasan ini akan menjadi pemilik resmi bagian pelayanan sosial bank ini. Semua keuntungan dari unit tersebut akan kembali ke masyarakat, dalam bentuk modal usaha, beasiswa, layanan kesehatan, dan rumah tinggal. Ruangan hening. Tak seorang pun menyangka bahwa wanita yang datang dengan pakaian kumal itu ternyata membawa misi besar. Bukan hanya membeli bank, tapi juga mengubah fungsinya menjadi tempat keberkahan.
Tiara menatap Bu Astuti dengan mata berkaca-kaca. Saya tidak menyangka. Seumur hidup saya mengira kekayaan adalah lambang kesuksesan. Tapi ternyata, kekuatan sejati justru datang dari orang-orang yang tahu rasanya dihina. Bu Astuti tersenyum lembut. Kamu tahu, Tiara, saya pernah tidur di emperan toko. Saya tahu rasanya ditolak saat butuh bantuan. Saya tahu rasanya dicurigai hanya karena tampilan. Maka saya ingin membuat tempat di mana orang tak lagi dihakimi karena pakaian mereka. Hari itu juga, pengumuman resmi dikeluarkan oleh bank. Sebagian kepemilikan saham telah dialihkan ke yayasan sosial. Unit pelayanan masyarakat akan dibuka dalam 2 bulan ke depan. Pegawai yang sebelumnya mengejek, kini mengajukan diri untuk ikut berkontribusi dalam unit tersebut. Media lokal mulai memberitakan kisah ini. Wawancara dengan Bu Astuti tersebar kemana-mana. Banyak yang terkejut, banyak yang terinspirasi. Namun bukan itu yang membuat Bu Astuti menangis malam itu di rumah kontrakannya yang sederhana. Yang membuatnya menitikan air mata adalah selembar foto tua yang ia ambil dari dalam dompet usang. Foto itu bergambar Hendra Wijaya, suaminya, memeluknya saat pernikahan mereka, dengan senyum yang penuh harapan. Mas, akhirnya mimpi kita tidak sia-sia. Ia mencium foto itu, lalu memandang bayinya yang kini tidur pulas di ranjang kecil dari kayu bekas. Namun, tak semua orang senang dengan perubahan ini. Di tempat lain, seseorang sedang menyusun rencana untuk menjatuhkan Bu Astuti. Orang yang dulu bersekongkol menjatuhkan suaminya, dan kini merasa posisinya terancam. Masa lalu yang belum sepenuhnya selesai, mulai mengintai dari balik bayangan. Dan perjuangan Bu Astuti baru saja dimulai. Waktu berjalan cepat sejak unit rakyat Mandasari diluncurkan. Dalam waktu kurang dari 2 bulan, cabang-cabang bank mulai menerima para pedagang kecil, buruh harian, penjual gorengan, bahkan pemulung. Banyak dari mereka datang dengan malu-malu, tapi pulang dengan mata berbinar. Sistem baru ini tak mensyaratkan jaminan berupa surat rumah, kendaraan, atau slip gaji. Cukup kejujuran, niat kerja, dan tanggung jawab. Beberapa petani kecil yang hampir kehilangan lahannya pun kini bisa bernafas lega setelah menerima bantuan modal tanpa bunga. Nama Bu Astuti mulai dikenal luas. Ia tak hanya menjadi simbol perubahan, tapi juga simbol keteguhan dan keberanian. Namun, seperti cahaya yang makin terang, bayangan di belakangnya pun makin menghitam. Di sudut kota, tepatnya di sebuah rumah mewah berpagar besi tinggi, duduklah seorang pria tua di kursi kulit hitam. Rambutnya dipotong rapi, wajahnya penuh kerut, dan matanya tajam menatap layar komputer di hadapannya. Di layar itu, terpampang berita tentang Bu Astuti yang mengalihkan sahamnya ke yayasan sosial. Perempuan itu ternyata masih hidup, gumamnya dingin. Namanya Raka Subrata, mantan partner bisnis almarhum Hendra Wijaya, sekaligus dalang utama yang dulu menjatuhkan Hendra dengan fitnah penggelapan. Dulu aku pikir dia akan hilang di lorong-lorong kota, mati dalam kesunyian. Ternyata dia muncul lagi, lebih kuat. Raka berdiri, melangkah menuju jendela besar yang menghadap halaman taman. Ia mengingat kembali masa 7 tahun lalu, saat ia menyisipkan laporan palsu, mengatur pengacara, dan membeli keputusan beberapa pihak internal bank, semua untuk merebut saham Hendra dan menguasai proyek investasi besar yang waktu itu sedang dirancang. Namun kini, proyek itu justru dihidupkan oleh istri Hendra. Dan bukan hanya itu, proyek tersebut menjadi perhatian publik dan pujian dari banyak tokoh masyarakat. Dia harus dihentikan, sebelum kebenaran lama ikut terbuka, bisiknya. Sementara itu, di kantor pusat bank, Bu Astuti sedang menerima tamu penting dari Kementerian Koperasi dan Ekonomi Rakyat. Mereka ingin bekerja sama dan mendukung model sosial yang Bu Astuti terapkan. Ruang kerjanya yang sederhana, tanpa meja mewah atau lampu kristal, dipenuhi map-map usang dan lembaran pengajuan dari masyarakat kecil. Tiara masuk ke dalam membawa beberapa surat baru. Bu, ini ada laporan keuangan cabang baru. Dalam 2 minggu, kita berhasil menyalurkan lebih dari 2 miliar rupiah ke 300 orang. Dan hampir semuanya tepat waktu dalam mengembalikan angsuran.
Bu Astuti mengangguk pelan. Alhamdulillah. Namun tiba-tiba, seorang kurir masuk membawa sebuah amplop coklat besar. Ini ada dokumen kilat yang ditujukan untuk Bu Astuti. Tidak boleh diwakilkan. Mereka semua heran. Bu Astuti membuka amplop itu perlahan. Di dalamnya, ada tumpukan salinan dokumen, potret hitam putih, dan satu lembar surat pendek tanpa nama. Jika kau terus melangkah lebih jauh, maka masa lalu suamimu akan kembali menyeretmu ke dalam lumpur yang sama. Tidak semua orang melupakan. Ada yang masih mengingat. Dan kami bisa membuka semuanya kapanpun. Tiara langsung membaca isi dokumen lain yang menyertai. Terdapat dokumen-dokumen lama yang telah dimanipulasi, lengkap dengan tanda tangan palsu dan nomor rekening luar negeri atas nama Hendra. Ini palsu, seru Tiara. Bu Astuti memejamkan mata sejenak. Benar. Tapi dulu, semua percaya pada berkas semacam ini. Dan itulah awal kejatuhan kami. Malam harinya, di rumah kontrakan yang masih ia huni meski sudah bisa tinggal di Hotel Bintang 5, Bu Astuti duduk memandangi foto Hendra. Ia tahu siapa yang mengirim ancaman itu. Hanya satu orang yang punya motif dan cukup takut jika proyek sosial ini berhasil, Raka Subrata. Mas, mereka masih takut padamu. Bahkan setelah 7 tahun, bayanganmu masih mengganggu tidurnya. Ia berdiri, mengambil satu buku catatan tua yang dulu ditulis Hendra. Di sana, masih tersimpan blueprint asli proyek unit rakyat Mandasari, termasuk nama-nama orang yang pernah menolak, mengkhianati, dan menjatuhkan suaminya. Dan di daftar itu, nama Raka Subrata tertulis paling atas. Keesokan harinya, dalam konferensi pers yang disiarkan langsung oleh beberapa televisi lokal, Bu Astuti berdiri dengan tenang di atas podium. Banyak wartawan berkumpul, dan suasana menjadi lebih tegang ketika ia menyebut nama Raka Subrata. Saya hanya ingin menyampaikan, jika ada pihak yang mencoba menggoyahkan niat baik kami dengan dokumen palsu dan ancaman kosong, maka kami akan menjawabnya bukan dengan kemarahan, tapi dengan data, kesabaran, dan langkah hukum yang tepat. Ia mengangkat map biru berisi dokumen audit dari firma independen luar negeri. Seluruh dokumen keuangan saya dan yayasan ini telah diaudit. Dan kami siap membuka semuanya. Tapi, apakah mereka yang mengancam juga siap membuka rekening rahasia mereka di luar negeri? Seketika, ruang konferensi menjadi riuh. Media mulai memburu kantor milik Raka Subrata. Rekaman lama tentang kasus Hendra muncul kembali di internet. Netizen mulai membongkar artikel-artikel lama, mencoba menyambung potongan masa lalu yang telah dikubur. Namun di balik semua ini, Bu Astuti menyadari satu hal. Lawan mereka tidak main-main. Dan kini, bukan hanya misi suaminya yang dipertaruhkan, tapi keselamatan dirinya dan anaknya. Anakku, kita akan terus berjalan. Karena kebenaran tidak akan pernah kalah. Selama Allah masih menjaga kita, maka siapapun yang berusaha menjatuhkan, akan jatuh oleh tangannya sendiri. Hujan mengguyur kota Mandasari sejak pagi. Langit mendung, jalanan lengang, dan udara terasa lebih dingin dari biasanya. Di antara deru hujan itu, kantor pusat Bank Mandasari Raya tampak sibuk dengan aktivitas media yang tak henti-hentinya meliput perkembangan yayasan yang digagas Bu Astuti. Namun di balik semua itu, bahaya mulai merayap pelan. Di sebuah ruang kantor tua yang disewa secara diam-diam, Raka Subrata duduk di meja bundar bersama dua pria muda yang wajahnya tak asing dalam dunia gelap perbankan. Salah satunya adalah mantan auditor nakal, yang dulu pernah memalsukan laporan keuangan untuk memuluskan akuisisi haram. Yang satunya lagi adalah pengacara bayaran, spesialis dalam memutarbalikkan fakta. Dia mulai bicara terlalu banyak, ucap Raka dengan nada dingin. Publik sudah mulai percaya padanya. Pak, jawab si pengacara. Jika kita diam saja, laporan-laporan palsu masa lalu bisa terbongkar. Nama Bapak akan hancur. Proyek kita juga terancam gagal. Raka menatap tajam ke arah jendela berkabut. Kalau begitu, kembalikan dia ke tempat semula. Ke jalan. Ke tempat yang pantas untuk orang sepertinya. Mereka bertiga tertawa kecil. Namun rencana yang akan mereka jalankan jauh dari lucu.
Mereka ingin menjatuhkan Bu Astuti bukan dengan fitnah saja, tapi dengan menjadikan yayasannya sasaran kekacauan yang terencana. Di sisi lain kota, Bu Astuti sedang duduk bersama Tiara di sebuah ruang belajar kecil yang difungsikan untuk anak-anak pegawai kebersihan dan pedagang kaki lima. Beberapa anak tampak riang menulis dan menggambar. Satu anak laki-laki mendekat sambil membawa kertas yang ia warnai. Bunda Astuti, aku gambar bank yang punya taman dan mainan. Ini buat orang miskin ya, biar bisa datang juga. Bu Astuti tersenyum dan mengusap kepala anak itu. Ya, nak, nanti bank ini akan jadi tempat yang menyenangkan buat semua orang, bukan cuma yang punya dasi. Tiara yang melihatnya menahan air mata. Dulu ia hidup dalam lingkaran eksklusif, mengira bahwa kesuksesan hanya milik mereka yang kaya dan berdasi. Tapi kini, dunia yang ia kenal berubah, dan wanita sederhana di sampingnya adalah tokoh utamanya. Namun kegembiraan itu tak lama. Seorang pegawai masuk terburu-buru dan membisikkan sesuatu ke telinga Tiara. Wajahnya langsung berubah. Apa? Tanya Bu Astuti pelan. Tiara menatapnya, menahan napas. Kantor cabang di kawasan Pasar Anyar dibakar orang. Mereka menyiram bensin ke lobi dan menyebar selebaran yang menyudutkan yayasan. Bu Astuti menutup mata. Luka lama seakan kembali terbuka. Ia ingat betul, saat dulu rumahnya dilempari batu dan dicoret-coret karena fitnah. Berarti, mereka mulai bergerak, gumamnya. Hari itu, berita pembakaran kantor cabang menjadi viral. Di media sosial, beredar kabar palsu bahwa yayasan milik Bu Astuti adalah topeng dari praktik pencucian uang. Selebaran-selebaran dengan logo palsu beredar. Bahkan ada video yang dimanipulasi seolah Bu Astuti menerima suap dari pejabat. Tiara geram. Kita tuntut mereka semua, Bu. Kita laporkan ke kepolisian, ke otoritas pasar modal, semua. Namun Bu Astuti hanya duduk tenang. Kalau kita balas hari ini, kita hanya akan dianggap defensif. Kita biarkan dulu semua bicara, sampai suara kebenaran menjadi lebih keras dari fitnah. Malam harinya, Bu Astuti pulang ke kontrakan kecilnya. Bayinya, yang kini mulai bisa merangkak, tersenyum lebar menyambutnya. Ma. Tangisan haru menyembul dari matanya. Anak ini lahir dari ketidakadilan, tapi ia akan tumbuh dalam perjuangan. Bu Astuti menatap keluar jendela. Hujan masih turun, tapi ia tahu, badai yang sesungguhnya belum benar-benar datang. Sementara itu, Raka Subrata menyusun langkah berikutnya. Ia membayar beberapa wartawan untuk menyebar informasi sesat. Ia menyuap seorang penyidik untuk membuka kembali kasus lama Hendra Wijaya, dan menuntut agar nama Bu Astuti diseret sebagai penerima dana gelap. Satu persatu jalan menuju keadilan mulai ditutup oleh tangan-tangan kotor yang dulu menjatuhkan suaminya. Namun kali ini, Bu Astuti tidak sendiri. Tiara, yang dulu hanya tahu kehidupan mewah, kini berdiri sebagai tangan kanan. Para nasabah kecil yang terbantu mulai mengirimkan testimoni ke media. Relawan-relawan baru bermunculan dari berbagai daerah. Di tengah fitnah dan ancaman, suara rakyat kecil mulai berbicara. Dan saat suara mereka bersatu, bahkan bangunan sekuat apapun tak akan sanggup menahannya. Namun pertarungan terakhir masih menunggu di ujung jalan. Karena kebenaran akan terungkap atau dikubur di bab terakhir. Hari itu, matahari belum tinggi saat gedung utama Bank Mandasari Raya dikepung wartawan. Kamera, mikrofon, dan drone udara memenuhi area parkir. Beberapa media besar nasional hadir, bersama perwakilan lembaga hukum dan regulator keuangan. Semua datang bukan karena undangan biasa, tapi karena sebuah kabar besar akan dibuka hari itu. Di dalam ruangan konferensi, Bu Astuti duduk mengenakan baju sederhana warna biru langit. Wajahnya tenang. Bayi mungilnya tidur di pangkuannya, seperti biasa. Di sebelahnya duduk Tiara, mengenakan jilbab lembut yang mencerminkan kerendahan hati yang baru tumbuh dalam dirinya. Sementara itu, Pak Darmin berdiri di belakang podium, membuka acara dengan suara berat. Beberapa hari terakhir, Bank Mandasari Raya dan Yayasan Sosial kami difitnah, dihina,
bahkan disabotase. Tapi hari ini, semua akan terjawab. Ia mundur satu langkah. Bu Astuti maju ke depan. Langkahnya pelan, tapi suara sorotan kamera terus berbunyi, menangkap setiap detik dengan saksama. Ia membuka map besar berisi dokumen dan flash disk. Selama 7 tahun, saya hidup dalam pengasingan. Selama 7 tahun, saya menyimpan bukti-bukti yang orang kira telah hilang. Dan selama 7 tahun pula, saya mengamati siapa saja yang menjual kebenaran demi kuasa. Para wartawan menahan napas. Di layar besar di belakang panggung, muncul wajah-wajah yang familiar. Termasuk satu, Raka Subrata. Video itu memperlihatkan percakapan rahasia bertahun-tahun lalu. Rekaman itu dikumpulkan oleh salah satu orang dalam yang setia kepada Hendra Wijaya. Dalam video itu, Raka mengatur rekayasa dokumen, suap auditor, dan cara menggiring opini publik. Kita bakar reputasi dia habis-habisan. Astuti itu cuma istri gembel, gak akan bisa bangkit. Semua saham akan pindah ke kita. Hendra? Anggap saja sudah selesai. Suasana langsung gempar. Wartawan saling berebut mikrofon. Beberapa anggota Dewan BAN mulai berbisik panik. Tiara berdiri, menunjukkan hasil audit internasional yang membantah semua tuduhan pencucian uang terhadap yayasan milik Bu Astuti. Bahkan mereka menunjukkan daftar 1.000 orang miskin yang telah terbantu dalam waktu singkat. Kemudian, satu suara keras terdengar dari sudut ruangan. Apa ibu ingin menggulingkan semua nama besar di negeri ini? Seru seorang pria tua dari jajaran komisaris lama. Bu Astuti menatapnya tenang. Tidak, saya tidak menggulingkan siapapun. Saya hanya mengembalikan sesuatu yang dulu direbut dengan cara kotor. Saya hanya ingin orang kecil punya tempat untuk berharap. Tepuk tangan meledak. Beberapa wartawan bahkan berdiri. Siaran langsung dari media online dibanjiri komentar netizen yang mendukung. Bu Astuti pejuang rakyat. BAN untuk semua. Kebenaran kembali. Hari itu menjadi momen besar dalam sejarah bank tersebut. Raka Subrata yang sejak pagi bersembunyi, ditangkap malamnya setelah laporan resmi masuk dari unit investigasi. Rekening luar negerinya dibekukan. Nama-nama pengacara bayaran ikut diseret. Sedangkan Bu Astuti tak meminta kompensasi apapun. Ia hanya meminta satu hal kepada direksi, agar ruang lobi bank diubah menjadi tempat terbuka untuk rakyat kecil. Ada ruang tunggu yang nyaman untuk ibu-ibu gendong bayi, ada ruang main untuk anak, dan ada minuman gratis bagi siapapun yang datang. Dan permintaan itu dikabulkan. Beberapa bulan kemudian, di sore yang cerah, tampak seorang wanita berjalan di taman kecil depan bank. Pakaian lusuh yang dulu melekat pada tubuhnya kini telah diganti dengan gamis bersih dan sederhana. Tapi senyum itu tetap sama. Bayi yang dulu ia gendong, kini sudah bisa berjalan. Ia tertawa kecil, mengejar burung-burung yang hinggap di rerumputan. Seorang pria tua tukang becak lewat di dekatnya. Berhenti, lalu menyapa. Bu Astuti, terima kasih ya. Karena Bang Ibu, saya bisa bayar sekolah cucu saya. Bu Astuti tersenyum haru. Bukan saya yang bantu, Pak. Itu semua dari Allah. Saya hanya menyampaikan saja. Ia menatap langit, seakan ingin menyampaikan pada suaminya yang telah tiada, bahwa perjuangan mereka akhirnya selesai. Bukan dengan amarah, tapi dengan sabar. Bukan dengan kekuatan, tapi dengan kebenaran. Dan hari itu tak hanya menjadi akhir dari sebuah babak kelam, tapi awal dari dunia baru, di mana orang kecil pun bisa berdiri tinggi tanpa rasa hina.